Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan topik kami yang berjudul Analisis Pest dan Fine Forces di Dinas Sosial Kota Bandung. Sebelum kami memulai presentasi kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri dulu. Saya John Endra Pandapotan Sipayung dan rekan saya itu ada Dia Wafa Putriana Bilkis, Pramudia Ade Wigono, Putri Wizianti, dan Putri Yasmin Surya Alifah. Nah, selanjutnya di sini ada daftar isi yang akan kita bahas. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada tujuan analisis, yang ketiga ada kajian teori, yang keempat hasil analisis PES, yang kelima ada hasil analisis portfolio, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini ada profil perusahaan di mana isinya ada sejarah. Dinas Sosial Kota Bandung merupakan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bahwa sebagai cabang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, instansi ini berkembang menjadi Kantor Sosial Kota Bandung pada tahun 2001, kemudian berubah menjadi Dinas Sosial pada tahun 2008, sempat menjadi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2016, dan kembali menjadi Dinas Sosial Kota Bandung pada tahun 2001 hingga saat ini, yang berlokasi di Jalan Babakan, Karet, Rancasari, Kota Bandung. Dinas Sosial memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, meliputi perumusan kebijakan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat khususnya kelompok rentan. Nah, di sini juga ada visi dan misinya, di mana isi visinya ialah terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis, yang bermakna peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat yang seimbang lahir dan batin. Dan di sini juga ada misinya, di mana isinya ialah mewujudkan masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing melalui pelayanan publik yang efektif dan bersih, penguatan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan, pembangunan infrastruktur yang nyaman dan berkelanjutan, serta kolaborasi pembangunan yang partisipatif. Nah, di sini ada struktur organisasi Dinas Sosial Kota Bandung, di mana isinya ada kepala dinas, sekretaris, kepala subbagian umum dan kepegawaian. Ada kepala bidang rehabilitasi sosial, ada kepala bidang pemberdayaan sosial, ada kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial, ada kepala bidang data dan informasi. Di bawahnya juga ada kepala UTD rumah singgah, dan yang terakhir ada kepala tata usaha UPTD rumah singgah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut di sini ada tujuan analisis. Yang pertama itu mengidentifikasikan faktor eksternal, politik, ekonomi, sosial, teknologi. Kedua itu memahami kondisi lingkungan strategis instansi. Ketiga, menemukan peluang dan tantangan dalam pelayanan sosial. Keempat, mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan. Kelima, meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Yang pertama ada analisis PES. Menurut pendapat Joseph tahun 2014, PES ialah suatu analisis yang menguji 4 kategori faktor eksternal, yaitu yang pertama ada faktor politik, meliputi berbagai intervensi pemerintah dan aktivitas lobbying politik. Yang kedua ada faktor ekonomi, meliputi faktor ekonomi makro. Yang ketiga faktor sosial, meliputi budaya dan demografi, dan selanjutnya yang terakhir itu faktor teknologi yang meliputi infrastruktur teknologi, insentif teknologi, dan perubahan teknologi. Di sini ada bagan analisis PES menurut Herianto Lim tahun 2016. Jenis yang pertama itu politik. Item yang dianalisis yaitu arah politik pemerintahan, stabilitas pemerintahan, kebebasan pers, hukum dan perundang-undangan, birokrasi, dan korupsi. Lalu ada undang-undang sosial dan ketenagakerjaan, dan kemungkinan perubahan bidang politik. Lalu yang kedua ada ekonomi. Item yang dianalisis yang pertama ada tahapan siklus bisnis, kedua tingkat pertumbuhan, inflasi, dan suku bunga, lalu ada pengangguran, pasokan tenaga kerja, besaran upah, pendapatan nasional dan distribusinya, lalu ada globalisasi dan kemungkinan perubahan bidang ekonomi.
Selanjutnya ada jenis analisis yaitu sosial. Item yang dianalisis yang pertama pertumbuhan dan profil usia penduduk, lalu ada kesehatan, pendidikan, mobilitas sosial, lalu pola ketenaga kerjaan dan perilaku pekerja. Selanjutnya ada pers, opini publik, perilaku dan pantangan-pantangan, lalu ada pilihan gaya hidup dan kemungkinan perubahan bidang sosial budaya. Selanjutnya ada jenis analisis yaitu teknologi. Item yang dianalisis yang pertama ada dampak perkembangan teknologi, lalu ada tingkat pertumbuhan, inflasi dan suku bunga, pengangguran, pasokan tenaga kerja, dan besaran upah, lalu ada globalisasi, serta kemungkinan perubahan bidang ekonomi. Selanjutnya ada analisis Five Force. Porter Five Force atau yang sering disebut dengan analisis 5 kekuatan Porter adalah suatu model yang diciptakan oleh Michael Porter yang bertujuan untuk menggambarkan kerangka sebagai analisis pengembangan strategi bisnis atau lingkungan persaingan yang berkontribusi terhadap daya saing dan keunggulan kompetitif. Menurut Khairunisa dan Irawan tahun 2020. Five Force Analysis digunakan untuk menganalisa lingkungan eksternal perusahaan berdasarkan persaingan antar perusahaan sejenis, ancaman pendatangan baru, ancaman produk substitusi, kekuatan tawar-menawar pembeli, dan kekuatan tawar-menawar pemasok. Menurut Porter tahun 1976. Lalu di sini ada kerangka model Five Force, yaitu ada ancaman pendatang baru, daya tawar pembeli, ancaman produk pengganti, daya tawar pemasok, lalu masuk ke persaingan dengan kompetitor sejenis. Nah, menurut Porter Five Force, ada 5 hal yang dapat menentukan tingkat persaingan dan daya tarik pasar dalam satu industri. Pertama, threat of new entrants, atau ancaman pendatang baru. Ancaman ini menentukan seberapa mudah atau sulitnya untuk masuk ke industri tertentu. Lalu ada bargaining power of suppliers, atau daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi atau menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembelinya. Menurut Pamungkas tahun 2016. Lalu yang ketiga ada bargaining power of buyers, atau daya tawar pembeli. Kekuatan ini menilai daya tawar atau kekuatan penawaran dari pembeli atau konsumen. Semakin tinggi daya tawar dalam menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas produk yang lebih tinggi, semakin rendah profit atau laba yang akan didapatkan oleh perusahaan. Menurut Aprilia tahun 2020. Dan yang keempat ada threat of substitutes, atau ancaman produk pengganti. Hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli atau konsumen berhadapan dengan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih baik dengan biaya pengalihan yang lebih rendah. Menurut Widayani tahun 2018. Lalu yang terakhir ada rivalry among existing competitors, atau persaingan dengan kompetitor sejenis. Dalam model ini, persaingan dengan kompetitor sejenis inilah yang menjadi faktor utama dalam persaingan bisnis. Selanjutnya ada analisis space yang akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Wijanti. Kemudian di sini saya akan menjelaskan hasil analisis PES. Yang pertama ada faktor politik. Faktor politik pada dinas sosial sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Contohnya seperti program PKH, BPNT, dan BLT yang semuanya merupakan program dari pemerintah pusat. Penentuan penerima bantuan juga mengacu pada DTKS sehingga dinas sosial tidak bisa berjalan secara independen. Kebijakan atau regulasi juga akan langsung berdampak pada proses kerja dinas sosial. Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor politik merupakan faktor yang paling dominan. Selanjutnya faktor ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi kinerja dinas sosial. Misalnya ketika tingkat kemiskinan meningkat, maka jumlah penerima bantuan juga akan meningkat. Selain itu, inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok juga membuat kebutuhan bantuan semakin besar. Namun di sisi lain keterbatasan anggaran pemerintah juga menjadi tantangan. Jadi, faktor ekonomi menentukan seberapa besar beban kerja dinas sosial. Selanjutnya, faktor sosial. Masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur bantuan sosial, sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan. Selain itu, sering muncul kecemburuan sosial terkait pembagian bantuan. Dinas sosial juga menangani berbagai masalah sosial seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar.
Jadi, faktor sosial sangat mempengaruhi keberhasilan program yang dijalankan. Kemudian ada faktor teknologi. Untuk faktor teknologi, Dinas Sosial sudah mulai menggunakan sistem digital seperti YesSitu. Sistem ini membantu dalam pendataan dan pelayanan agar lebih cepat dan efisien. Namun, masih ada kendala seperti tidak semua masyarakat memahami teknologi dan akses internet yang belum merata. Selain itu, petugas juga perlu pelatihan agar menggunakan sistem dengan maksimal. Jadi, teknologi membantu meningkatkan pelayanan tetapi masih perlu pengembangan. Kesimpulannya, faktor politik menjadi faktor paling dominan karena semua program berasal dari kebijakan pemerintah. Faktor ekonomi menentukan kebutuhan bantuan. Faktor sosial mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program. Dan faktor teknologi membantu meningkatkan efisiensi pelayanan. Keempat faktor ini saling berkaitan dan sangat mempengaruhi kinerja dinas sosial secara keseluruhan. Berikutnya analisis 5 forces. Pertama, ancaman pendatang baru. Dalam sektor publik, pendatang baru bukanlah kompetitor, melainkan organisasi non-pemerintah yang mengambil alih peran distribusi kesejahteraan. Analisisnya, munculnya yayasan swasta, komunitas relawan mandiri, dan lembaga filantropi digital yang bergerak lebih cepat dalam menangani masalah sosial di Bandung. Adapun dampaknya, jika Dinsos terlalu birokratis, masyarakat akan lebih percaya menyalurkan bantuan lewat organisasi non-pemerintah ini. Yang kedua, kekuatan tawar pemasok. Pemasok bagi Dinsos adalah pihak yang menyediakan data dan sumber daya finansial atau logistik. Analisisnya, pemasok utama adalah Kementerian Sosial, yaitu pusat, untuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, dan pemerintah Kota Bandung untuk APBD dengan kekuatan sangat tinggi. Dinsos sangat bergantung pada akurasi data pusat dan ketersediaan anggaran daerah. Sedikit saja keterlambatan pencairan anggaran akan menghentikan program bantuan sosial secara total. Ketiga, kekuatan tawar penerima layanan. Pembeli di sini adalah warga Kota Bandung atau PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Analisisnya, masyarakat Bandung sangat vokal di media sosial, disebut kekuatan netizen. Dengan kekuatan tinggi, dengan adanya kanal pengaduan seperti lapor atau media sosial resmi, masyarakat memiliki kekuatan besar untuk menuntut transparansi dan kecepatan pelayanan. Satu keluhan yang viral bisa langsung mengubah prioritas kerja dinas. Yang keempat, ancaman produk substitusi. Substitusi adalah solusi alternatif bagi masalah sosial di luar jalur resmi pemerintah. Dengan analisis, platform crowdfunding seperti Kitabisa atau inisiatif warga tingkat RW atau kecamatan yang mengumpulkan dana mandiri untuk warga yang kesusahan. Dengan dampak, jika substitusi ini lebih efektif, maka urgensi akan tergantungan masyarakat terhadap program Dinsos bisa menurun, yang secara jangka panjang bisa memengaruhi legitimasi anggaran. Yang terakhir, tingkat rivalitas, bukan persaingan pasar, melainkan persaingan dalam alokasi sumber daya dan tanggung jawab lintas sektor. Dengan analisis, Dinsos harus bersaing atau berkoordinasi ketat dengan Satpol PP dalam hal penertiban PMKS dan Dinas Kesehatan dengan kekuatan sedang. Fokusnya adalah bagaimana Dinsos tetap menjadi leading sektor dalam penanganan isu kemiskinan, tanpa terjadi tumpang tindih fungsi dengan dinas lainnya. Berikutnya, hasil analisis Porter 5 Forces. Pertama, dominasi sumber daya atau pemasok. Dinas Sosial memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat atau Kemensos dan Pemkot Bandung sebagai pemasok utama anggaran dan data DTKS. Hal ini membuat fleksibilitas program sangat bergantung pada stabilitas kebijakan politik dan alokasi dana publik. Yang kedua, tekanan publik dan transparansi. Masyarakat Kota Bandung sebagai penerima layanan memiliki kekuatan tawar yang tinggi melalui media sosial dan kanal pengaduan. Hal ini memaksa Dinsos untuk terus meningkatkan standar pelayanan publik dan responsivitas guna menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Yang terakhir, kolaborasi sektor non-pemerintah. Munculnya lembaga filantropi digital dan komunitas sosial sebagai ancaman pendatang baru atau substitusi menjadi tantangan sekaligus peluang. Dinsos perlu memperkuat peran sebagai regulator dan koordinator
agar inisiatif swasta tersebut dapat berjalan selaras dengan program pemerintah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, di sini ada kesimpulan dari hasil presentasi kami, yaitu hasil analisis ini menunjukkan bahwa faktor politik menjadi pengaruh utama dalam operasional dinas sosial karena sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Selain itu, faktor ekonomi, sosial, dan teknologi juga berperan dalam mempengaruhi aktivitas pelayanan serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan inovasi, pemanfaatan teknologi, dan kerjasama dengan berbagai pihak agar layanan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan tetap tepat sasaran. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.